Stikosa WS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bareng balik sama aku Gina Amaramadia. Hari ini balik lagi di AWS Cast, kita akan ngobrol bareng pakar yang lain lagi dan gak jauh dari Stikosa, dosen Stikosa AWS sendiri. Nah, dosen ini juga seringkali deket nih sama mahasiswa, kayaknya gak ada deh yang gak tahu. Selamat pagi Pak. Pagi. Oh, suaranya kurang berat ya, Pagi. Oh, iya. Bapak ini adalah Dr. Iya. Jokanan Kristiono M. Medcom. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Pak? Sehat selalu. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Pak? Apa ya? Kalau ngomong kesibukan sih banyak gabutnya sih. Banyak gabutnya ya Pak ya. Makanya kalau banyak gabut, makanya Bu Mei itu sering ngasih tugas gitu ya. Jadi selama ini tugas-tugas itu karena gabut ya? Iya, colek Bu Mei. Agak takut tapi nggak apa-apa. Oke, hari ini kita akan membahas tentang konvergensi media. Oke. Secara umum konvergensi media ini kan fenomena ya Pak. Karena Bapak yang ngusulin, ini kenapa harus dibahas sih Pak? Aku yang ngusulin, gimana maksudnya? Enggak ya. Konvergensi media ini sebenarnya secara umum tentang apa Pak? Konvergensi media ini kan ada dari padu padan dari dua kata ya. Sebenarnya ada konvergensi, ada media itu sendiri. Ya. Kalau berbasis dengan bahasa Indonesia kan menerangkan diterangkan ya. Istilahnya. Waduh. Ini saya malu kalau dilihat sama Bu Titin ini ya. Karena Bu Titin kan pakarnya bahasa Indonesia jurnalistik. Ya, betul ya. Nah, jadi konvergensi itu kan sebenarnya seperti transformasi ya, perubahan. Dan media itu sendiri media. Jadi tempat atau wadah, alat yang menyampaikan sebuah informasi atau komunikasi itu sendiri. Nah, itu adalah konvergensi media. Jadi transformasi dari atau perubahan-perubahan dari sebuah media, mulai dari media tradisional, ini yang direct translate-nya ya, mulai dari tradisional hingga dari tradisional atau konvensional hingga sampai yang saat ini di era-era digital. Seperti itu. Kira-kira itu sih. Nah, kalau misalnya perubahan ini kan yang deket-deket ini mungkin contohnya analog switch off. Nah, itu kan dari perpindahan dari TV analog ke TV digital. Itu termasuk konvergensi media. Kalau bagi saya, sependek yang saya tahu dan sepengalaman saya, itu sangat pendek sih ya mikirnya. Kalau switch off terus langsung pindah gitu, enggak. Switch off itu kan kayak gerakan aja sih. Jadi gerakan mematikan yang tradisional berubah ke digital. Sebenarnya itu gerakan dari Kominfo ya, merubah dari bagaimana masyarakat itu beralih, berpindah menggunakan TV-TV digital yang dulu mungkin TV analog yang konsumsi listriknya tinggi, terus kualitas gambarnya juga buruk. Sekarang sudah disiapin program-program mau dengan kualitas yang sangat baik dengan berbasis digital itu sendiri. Itu sih, jadi nggak sepicik atau nggak singkat itu ya. Sebenarnya dalam banget ya. Konvergensi media itu bukan hanya switch off ya, bukan hanya itu, tapi ada sebuah perubahan ya, bukan hanya perubahan dari teknologi itu sendiri, tapi juga yang paling tinggi itu adalah dasarnya adalah perubahan dari manusianya itu sendiri. Iya, perubahan budaya, kebiasaan. Iya, makanya ya kira-kira mungkin 5-7 tahun 2015 saya pernah riset tentang budaya internet. Ya, karena basic saya kan memang internet studies. Saya berkutat bekerja nih sebagai profesional, belum jadi dosen seperti ini ya. Itu saya sebagai webmaster ya ngurusin tentang website. Itu kan salah satu platform atau media itu sendiri. Yang dulu ya semua pakai printing gitu ya. Nggak tahu itu pakai majalah, koran dan sebagainya dicetak. Terus ataupun yang radio itu ya, yang radio analog dan sebagainya, dan itu semua bertransformasi waktu tahun 2001 sih ya. Nggak semua sih, masih ada beberapa, tapi ada beberapa perusahaan instansi itu sudah berani berubah. Nah, itu tergantung transformasi itu tergantung dari kita sendiri atau instansi itu sendiri berani nggak berubah. Iya, berani nggak berubah dengan segala tantangannya. Nah, dari perubahan itu
makanya sekarang kan baru banyak yang sudah berlomba-lomba yang ngeliatin, oh harus berubah nih, bertransformasi dan sebagainya. Akhirnya muncul istilah-istilah namanya konvergensi media itu sendiri. Sebenarnya konvergensi media itu sebenarnya sudah lama banget. Iya, lama banget seperti itu. Jadi mulai dari contoh, saya juga orang visual culture ya. Jadi contoh kita nggambar dulu orang gua ya, orang purba istilahnya itu kan bagaimana dia mengkomunikasikan pesannya ya, kehidupannya. Waktu itu kan kehidupannya berburu nih. Nah, itu kan digambarkan secara visual pada guanya di tempat dia tinggal. Nah, itu kan mediumnya berarti medium gua. Dinding guanya itu kan ya, dengan apa namanya cat-cat alami yang mungkin dari darah hewan dan sebagainya, dan digambar secara visual. Terus berubah lagi, ditemukan namanya paper atau kertas itu sendiri. Terus ada teknologi teknologi printing ya, Gutenberg itu ya, printing berubah. Itu medianya juga berubah tuh. Ya, terus ada juga waktu itu berubah nih, saya ngomong lagi dari awal secara teknologi dulu ya. Teknologi yang berdasarkan perubahan dari manusia itu sendiri. Ya, berubah lagi cara komunikasinya manusia, yaitu berubah karena sudah jarak itu harus menghubungkan antar jarak yang lebar ya, jauh dan sebagainya. Itu sudah ada namanya teknologi telepon ya waktu itu, atau sebelumnya telegram nih yang pakai api-apian. Iya, asap. Kode Morse dan sebagainya. Terus ya akhirnya ditemukan teknologi itu, teknologi digital ya. Nah, itu udah ada teknologi bit ya istilahnya 101 dan sebagainya. Itu yang sebenarnya itu teknologi muncul akhirnya mendukung kebutuhan dari manusia itu sendiri. Jadi basisnya perubahan media itu sebenarnya kebutuhan manusia itu sendiri. Itu sih kuncinya. Berarti nggak cuma tentang konvensional ke digital itu aja ya? Itu berarti frame kita hanya semata-mata medianya, semata-mata teknologinya. Bukan konvergensinya. Bukan manusianya. Bukan manusianya. Ya, yang menggerakkan atau yang menggunakan teknologi itu. Itu sih gini. Ya. Konvergensinya itu tadi kalau nggak salah saya dengar itu dari 2001. Bukan, itu saya bekerjanya. Anda bekerjanya. Kalau konvergensinya udah lama kan, perubahan. Saya tadi ngomong manusia purba itu sudah mulai ada transformasi medium komunikasi. Berarti mengamatinya mulai 2001. Mulai bekerja. Ya puji Tuhan sih, jadi saya punya kesempatan itu ada di dunia internet. Basicnya adalah web design, terus ada web programming, develop sebuah web ya, yang menyampaikan pesan-pesan. Itu kan udah ngomong rich media tuh. Rich media kan ada teks, ada gambar, ada audio ya, ada video akhirnya, yang dijadikan satu dalam sebuah medium yang sama, satu medium. Nah, konvergensi itu kan jadi satu tuh, menyatukan sebuah media dalam satu media. Ya, beragam jenis medium tadi, ada teks tadi dan sebagainya, jadikan satu tuh. Dan itu waktu itu ada di masih di website ya, konvensional website. Kalau bagi kita sudah ngomongnya konvensional website, soalnya sekarang udah banyak. Udah banyak. Kan? Iya. Instagram udah bisa. Iya, betul. Instagram bisa, media sosial udah bisa dan sebagainya. Kira-kira gitu sih. Oke. Karena tadi dari 2001 ya. Tua ya. Saya belum lahir sih. Nggak jadi ngomong deh. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mau mengamati lebih banyak, kan kita perlu belajar tentang konvergensi ini, karena tadi kan kebiasaan-kebiasaan itu adalah dari pengamatan. Ya? Yes. Referensi-referensi yang kira-kira untuk mahasiswa seperti saya ingin memulai untuk mempelajari tentang konvergensi media itu bisa dari mana? Dari apa yang kita keseharian pakai. Oke. Ya. Apa yang itu yang pakai, terus apa yang menjadi keseharian kita, kebiasaan kita. Ya, aku pengen tanya lagi ya, momen di Gina ini kan kelahiran milenial nih ya. Betul. Tahun 2000-an kan, seperti itu. Lahir Prochat sudah ada digital tuh ya. Saya lahir langsung main laptop. Nah, atau di dalam perutnya itu udah dengerin dia kan, udah dengerin MP3 ya waktu itu dan sebagainya namanya dulu. Ya, sekarang mungkin ya ini kan saya yakin nih ya, nggak tahu nih risetnya harus mendalam betul ya. Sebenarnya bukan hanya Gina, tapi itu juga untuk yang usia saya yang ini generasi X ya dan Y dan sebagainya, itu kesehariannya aja ya, bangun tidur apa yang dipegang? HP. Nah.
HP. Terus udah kesel banget kan kalau udah lihat HP-nya, ya Tuhan 1%. Seperti itu. Nah itu kan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bertransformasi juga. Iya kan? Yang dulu, kalau dulu orang mencari berita, informasi itu udah baca koran tuh, cari koran, makanya berlangganan atau keluar beli koran ya, Jawa Pos atau apapun ya, gitu seperti itu, baca beritanya. Kalau sekarang enggak. Ya kan, kalau sekarang itu bahkan mencari berita itu di media sosial. Bahkan ya kan? Kadang-kadang kita nggak perlu nyari, dia datang sendiri. Sendiri di FYP kita gitu ya, muncul ya seperti itu. Jadi ya itulah perubahan-perubahan. Jadi sebenarnya perubahan media itu sendiri itu mengikuti perubahan dari kita, manusianya. Jadi manusianya, mama kita sendiri kan terus bertransformasi nih, ya melalui kebiasaan-kebiasaan mengakses informasi. Nggak tahu itu untuk mencari hiburan atau memang benar-benar mencari berita atau apapun atau connecting ya dengan teman-teman sejawatnya atau siapapun. Itu semua kebiasaan-kebiasaan itu ditangkap dan didukung oleh media digital itu sendiri. Gitu. Berarti prosesnya itu terbentuk dan dibentuk dari diri kita sendiri, bukan dari medianya yang menuntun kita ya. Diri kita dan masyarakat berjejaring sih sekarang. Jadi masyarakat berjejaring itu kan terus terkoneksi. Ya, kita nggak pernah putus tuh dengan koneksinya. Kalau dulu kan mungkin susah sinyal atau putus besti gitu ya, atau bronya udah keputus karena nggak pernah ketemu. Nah, karena nggak pernah ketemu dan sebagainya. Enggak sekarang, karena dengan sosial media atau WhatsApp dan sebagainya, bahkan di WhatsApp group aku yakin punya Gina sudah ada 60 WhatsApp group tuh ya. Mulai dari TK, SD, SMP gitu ada ya? Sekali. Bisa jadi kayaknya dihitung lumayan sih nyampe. Nah, pasti lebih dari 30 deh. Coba dihitung ya. Apalagi yang kerjaannya itu banyak kan? Enggak ya. Betul. Jadi curhat. Oke. Jadi kira-kira gitu. Jadi semua perubahan komunikasi, pola komunikasi kita itu semua didukung, ya akhirnya didukung, ya memang itu jadi kebutuhan kan? Didukung oleh teknologi. Ya teknologinya berubah nih. Ya. Jadi ada beberapa perspektif sih. Jadi mungkin basic saya satu juga teknik ya, karena basic ya kan kalau perspektifnya dari teknologi itu sendiri, teknologi muncul dulu baru masyarakat itu orangnya itu beradaptasi. Benar juga, ada juga seperti ada teknologi temuan yang inovasi dan sebagainya. Akhirnya masyarakat itu sendiri beradaptasi dengan teknologi itu sendiri. Nah, tapi kalau yang media ini, media komunikasi itu agak kebalik. Ya medianya itu bertransformasi, berkonvergensi itu karena memang ada pola-pola kehidupan kita masyarakat itu yang berubah. Ya, mengikuti ngaksesnya, kalau websitenya kalau cuma teks aja udah mungkin nggak akan diakses lagi, cari yang berita lain yang mungkin yang rich media, jadi mungkin ada videonya, ada teksnya, ada apapun seperti itu. Bahkan sekarang berita banyak kanal-kanal atau media massa ya, media besar itu sudah punya kanal-kanal YouTube-nya yang bahkan mereka kanal YouTube-nya bukan hanya satu tapi per program. Betul ya. Ya itu memang mereka mencoba memberikan informasi untuk kepuasan halayak itu sendiri. Sasun ya. Ini kan masih AWS Cash ya. Seperti itu. Ya. Terus gini Pak, karena saya masih umum dengan konvergensi media dan pada akhirnya nanti saya juga akan mempelajari di kuliah mungkin ya, mata kuliahnya. Semoga nggak ketemu saya. Itu selama ini pasti kan karena Bapak juga meneliti lebih dulu, ada yang nanya lah pasti sama Pak Yo. Kira-kira yang paling sulit dipahami sama mahasiswa tentang konvergensi media, tentang yang tadi kita bicarakan yang sebenarnya itu semua tentang kebiasaan gitu. Pasti ada lah yang sulit, ini kok sulit. Nah, itu bagian apanya Pak kalau dari konvergensi media? Ini kalau kemarin itu yang dari teman-teman diskusinya yang masih banyak jadi perdebatan ya. Perdebatan itu sebenarnya literasi digital itu sendiri. Jadi bukan hanya mahasiswa sih, ini memang berangkat dari masyarakat Indonesia yang memang kecakapan digital atau kecakapan media itu sendiri rata-ratanya maksud saya belum rata. Ya levelnya ada yang benar-benar tinggi banget, ada yang rendah banget gitu aja. Dari situ akhirnya banyak perdebatan kalau ngomongin tentang mama ya,
netiquette gitu ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita berpola komunikasi menggunakan media sosial, media digital, terus karena kebiasaannya yang ada di rumah atau di lingkungannya yang maaf ya, itu tidak di budaya mereka bagus ya, mungkin tapi tidak dibawa keluar. Nah, umpama ya Surabaya yang kalau menyapa teman sahabatnya itu dengan pisuan dan sebagainya. Ya menurut kita sebenarnya itu nggak salah. Nggak salah, tapi akhirnya dia masuk di medium media sosial dan sebagainya, diakses banyak orang yang budayanya berbeda, ya bisa muncul shock culture atau apapun, atau malah ada defense ya, ada istilahnya ada perlawanan dari mereka, itu budaya itu buruk dan sebagainya, ada judgement ya, ada menghakimi. Ya akhirnya kan jadi lucu-lucuan tuh yang untung masih lucu-lucuan ya, yang Tangsel sama mana itu Jakarta Selatan sama Jakarta Barat ya, seperti itu kan. Nah, itu kan mereka punya budaya sendiri, saling olok-olokan gitu ya. Udah beneran itu olok-olokan beneran tuh. Akhirnya ada, tapi untungnya ada dari mungkin dari salah satu YouTuber atau apapun itu yang menengahi dengan caranya yang baik ya. Ya itu, jadi maksudnya orang-orang yang memiliki literasi yang cukup ya, kecakapan digitalnya itu baik banget, itu yang wajib hukumnya untuk memberikan turun ya, maksudnya hadir di tengah-tengah mereka, menengahi istilahnya, memberikan membagikan kecakapan mereka bagi mereka yang belum cakap digital itu sendiri. Kira-kira itu karena tadi kesebut ya Pak, masalah Citayam. Aku nggak ngomong ya, Citayam lu ya ngomong. Saya yang ngomong. Karena ada namanya shock culture dan seperti itu termasuk Citayam itu. Karena kemarin-kemarin kan saya sempat ngikutin tuh masalah ada yang setuju tentang bagaimana mereka mengekspresikan caranya mereka dalam berfashion, ada yang ambil hak dan lain-lain. Ada juga yang merasa kalau itu tuh bukan budaya yang bagus untuk dikembangkan. Itu gimana Pak? Itu sama dengan waktu Harajuku Street ya, yang di Jepang itu yang banyak perlawanan, banyak juga penolakan dari masyarakat Jepang itu sendiri. Tapi akhirnya menjadi sebuah destinasi ya, yang menjadi sebuah poin ya untuk Jepang itu sendiri, sebuah keunikan. Sama sebenarnya kalau kita menangkapnya itu kan banyak hal, semua hal ya, aku ngomong semua hal itu ada negatif sama positif. Seperti itu. Nah, kalau saya pikir Citayam waktu kita dengan memunculkan sebuah budaya ya dalam fashion street di situ, sebenarnya itu hak mereka kan, hak mereka. Ya asal mereka juga paham juga hak-hak orang lain juga. Ya kan, makanya biasanya kan harus pahami ya. Dengan adanya hak pasti ada diikuti dengan adanya kewajiban. Ya, hak dan kewajiban, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kita udah tahu hak kita, juga harus kita tahu kewajiban kita. Ya itu apa? Ya udah, harus tahu juga haknya orang lain. Itu kewajiban kita. Nah, itu memang dibalut dengan media-media, akhirnya viral tuh. Ya. Fenomena tersebut viral banget, akhirnya ya banyak juga yang ya baik ya, maksudnya mengangkat potensi ini menjadi potensi wisata, potensi ekonomi dan sebagainya. Ada juga yang buruk juga ya, dalam positif dan negatif sih masalah itu. Kira-kira itu. Tiap hal pasti ada positif negatifnya, jadi diterima aja, dan gimana caranya kita menyaring itu supaya tetap positif ke kitanya. Betul. Oke, balik lagi ke konvergensi media. Iya, ini ngapain ya kita ngomong Citayam ya? Sama, saya juga bingung. Next episode aja ya. Betul, ditunggu. Nah, karena kita tadi bahas tentang konvergensi media dan Stikosa adalah kampusnya wartawan tentang media. Kalau dari Bapak ya, kira-kira ke depannya apakah ada program yang menyangkut tentang konvergensi ini terhadap mahasiswa-mahasiswa Stikosa atau secara keseluruhannya? Padahal baru pagi tadi ya ngomongin, terus sekarang dikulik. Oke, baik. Jadi ya terima kasih ya Gina, jadi ngingetin. Jadi memang ini jadi Stikosa memang sudah dipercaya ya sama salah satu kementerian, yaitu Kominfo. Jadi karena kini ini kampus media ya, media dan komunikasi yang berbasis digital seperti itu, kita dipercaya Kominfo untuk menggawangi sebuah program namanya Talent Scouting Academy khusus mahasiswa. Oke. Ya, nah di situ sebenarnya berbasis dari struktur kurikulum kita.
Jadi ada kurikulum kita, Mama contoh salah satu program TSA itu adalah media data science ya. Nah itu basicnya itu adalah basic dari jurnalistik dan broadcasting. Iya kan? Ada jurnalisme data, ada jurnalisme investigasi, visual data dan sebagainya. Itu kita kemas begitu sedemikian rupa. Dan di mana ada tesnya ya, ada gelar kompetensinya yang nanti ada sertifikasi LSP 3 di situ. Nah, itu adalah bagaimana Stikosa itu menjawab kebutuhan dari pasar itu sendiri atau dari dunia usaha dan dunia industri istilahnya. Kalau orang akademik ngomongnya DUDI, ya, DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Ya, sebenarnya itu kan bagaimana Stikosa itu memberikan kompetensi kepada mahasiswanya agar bukan hanya lulus mereka siap, tapi sebelum lulus pun mereka sudah siap, bahkan bisa startup itu sendiri. Ya, itu media data science. Nah, kalau yang satunya itu adalah digipreneur, komunikasi bisnis digital entrepreneur. Nah, itu basicnya udah media digital banget gitu. Ini memang kebanyakan memang platform kurikulumnya itu adalah kurikulum public relation. Gina apa? Public relation ya? Jurnalistik. Jadi media data science nanti bisa masuk. Tapi sayang masih semester 4 ya. Semester 3 ya. Ya, kenapa kok ada syarat seperti itu ya, Mau? Kenapa ada syarat itu? Karena memang topik-topik yang diajarkan itu dasarnya sudah ada, dia harus dimiliki dan lulus di semester 1 sampai semester 4. Harus menguasai dulu. Iya, karena ini benar-benar kompetensi ya. Jadi pendampingan yang secara teknis gitu loh. Jadi bukan hanya teori, balik lagi teori. Ada pun teori, tapi itu teorinya sudah levelnya sudah level-level yang mid level atau high level. Jadi yang harusnya yang dasarnya itu entry level istilahnya itu ya di semester 1 sampai semester 4. Yang Gina sekarang lagi lagi aktifnya di situ kan, seperti itu. Sorry ya Gin. Kalau di skip nanti malah ngangong-ngangong. Iya, betul. Itu jawaban Stikosa untuk namanya membangun mahasiswa yang memang punya kompetensi yang siap ya dalam media konvergensi dan media digital itu sendiri. Ya. Gimana caranya buat ikut di situ? Jadi mahasiswa Stikosa dulu. Iya sih. Pengen kan? Nah, ada lagi nih, saya dengar ada masalah media konvergensi yang diciptakan oleh Dr. Jokanan Kristiono, Medcom, itu mau diproduksi nih Pak ya. Buku maksudnya? Iya. Oh, bingung produksi apa ya gitu. Buku dong. Ya buku. Ya, sebenarnya ini berangkat dari kegalauanku sebenarnya. Galau banget ya sebenarnya gini. Jadi banyak ide yang berterbangan di otakku gitu ya. Terus ya itu tadi di awal kan saya ngomong aktifnya apa lagi? Enggak ada aktif sih, gabut banget ya itu. Itu adalah hasil dari gabut. Nah, hasil dari kegabutanku nih. Ngeri juga ya katanya orang teman-teman ini gabut kok nulis ya gitu. Nggak tahu ya. Jadi apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya teliti ya, dan apa yang saya dapatkan dari masyarakat melalui pengabdian masyarakat itu sendiri, saya coba tuangkan dalam sebuah naskah-naskah akademik istilahnya gitu. Dan awalnya sih bukan langsung naskah buku, tapi saya coba berikan kepada dalam materi-materi ajar dalam perkuliahan. Ya, baik itu saya kan juga ngajar di mata kuliah konvergensi media, ada komunikasi grafis dan sebagainya ya, riset komunikasi dan sebagainya. Itu saya tuangkan. Itu sebenarnya gini, kenapa itu muncul? Sebenarnya itu kan kita sebagai dosen itu kan ada namanya tridharma ya. Beban kinerja dosen ada tridharma, ada pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, seperti itu. Nah, semua ini sinergi Gina. Jadi dosen bukan hanya ngajar aja. Ya, materi ajarnya yang mungkin bukunya yang 5 atau 10 tahun lalu ya tetap itu aja ya. Maaf ini ya, saya bukan jadi pernah saya itu kayak kesentil, pernah ada teman atau salah satu profesor ngomong, "Pengalaman ngajarmu berapa?" "Oh, saya sudah 5 tahun 5 tahun mengajar." 5 tahun itu mengajar materi yang sama atau selalu diupdate materi yang sama? Berarti pengalaman mengajarmu cuma 1 tahun atau 1 kali aja gitu. Kesentik lah kan? Kesentik lah, nggak update berarti kan gitu loh. Oke, terus aku ngobrol lagi gitu loh. Loh, bagaimana saya mengupdate-nya? Saya kan harus udah baca-baca buku lagi dan sebagainya. Oh enggak, mengupdate sebuah materi ajar
akhirnya menjadi pengalaman mengajar yang benar-benar berpengalaman, itu adalah kamu harus turun ke penelitian, riset-riset. Ya, riset-riset ini kamu ambil dari teori-teori dasar kamu, kegalauan kamu ya. Ini memang akhirnya kan internet studies aku makanya ngomongin tentang budaya internet, terus fenomena-fenomena tentang digital marketing komunikasi dan sebagainya. Itu aku riset, banyak publikasi dan sebagainya di situ. Nah, itu akhirnya muncul di Tridharma kedua, yaitu adalah penelitian. Nah, tapi itu kan masih di mana, di menara gadingnya dosen atau akademik ya, masih di awang-awang banget gitu ya. Nah, itu harus bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Makanya masuk ke kinerja ketiga, yaitu kinerja pengabdian masyarakat. Apa yang saya tuangkan, apa yang saya tulis, apa yang saya teliti, apakah itu bisa menjawab dari kebutuhan masyarakat di pengabdian masyarakat. Makanya kemarin kan dipercaya oleh Kominfo itu sendiri, saya sebagai instrukturnya dari sosial media analis. Terus ada juga tematik akademik yang untuk digital marketing khusus yang buruh migran, seperti itu. Atau DEA, Digital Entrepreneurship Academy, yang untuk pengelolaan keuangan digital. Ya kira-kira gitu. Jadi turun ke masyarakat nih. Apakah mereka butuh? Jadi kita bawa dari dasar-dasar penelitian tadi, kita tuangkan. Tapi tidak serta-merta ini loh makan nih ya teorinya dan sebagainya. Enggak, kita turun itu seperti bahkan seperti observasi gitu. Jadi observasi turun, oh mereka butuhnya ini. Oh ternyata mau contoh ada UMKM nih ya, atau orang yang buruh migran nih ya, balik dari negara mereka bekerja, balik karena pandemi atau apapun, bingung duitnya banyak ya, atau malah nggak punya duit sama sekali. Mereka pengen startup ya, bisnis atau apa, tapi bingung mulainya dari mana. Nah di situ kami menjawab, kami sebagai dari akademis menjawab dari pengalaman mengajar tadi dan pengalaman penelitian, dan itu dituangkan di masyarakat, dan itu terus ada bergerakan Kalau ngomong dihubungkan dengan transformasi media, kita bertransformasi juga. Gitu. Nah ini manusianya kan akhirnya bertransformasi. Akhirnya ternyata mereka bukan hanya teori ini nih yang bisa menjawab, bahkan bisa muncul sebuah novelty, kebaruan, sebuah ide, sebuah bahkan teori baru ya, untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Dan itu akhirnya saya jawab di mana sebagai pengembangan materi ajar. Muter aja Nah, mulainya di situ kegalauan itu akhirnya muncul buku-buku. Kemarin yang tahun 2021 sih itu publish buku komunikasi 2020 komunikasi grafis. Belum ya Belum. Oke. Komunikasi grafis itu juga kegalauan juga sih, akhirnya saya bikin buku komunikasi grafis. Terus yang ini kegalauan selama 1-2 tahun setelah kelar kuliah, itu kan 2020 nih, kelar kuliah S3, gabut juga kan. Kalau dulu kan masih ada aktivitas kuliah ya, sebagai mahasiswa gitu kan. Ya, sekarang kan enggak gitu kan. Gabut, nulis ya, riset, nulis dan sebagainya. Muncul namanya buku konvergensi media. Bisa kali giveaway. Ya. Ini colek giveaway. Ini nodong gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, jadi mungkin teman-teman yang bisa menuliskan di kolom komentar atau ada diskusi ya nanti di mana komentar YouTube ya, atau dicolek tuh di Instagramnya Stikosa ya. Nanti saya siapin 1 dan 3 buku. Oke. Ya, banyak ya itu. 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Jadi nggak cuma 1 atau 3, 1 dan 3. Jadi dimohon untuk aktif ya guys. Iya. Kenapa 1 dan 3? Karena 2-nya nggak ada. Karena Gina dan kalian tidak ada 2-nya. Oh, so sweet. Oke, satu kalimat terakhir sebelum kita closing ya Pak ya. Yes. Pesan Bapak atau kalimat yang ngena buat Bapak selama mengajar atau selama hidup deh. Iya. Jadi sebenarnya apa yang saya ajar itu, jadi ngomong konvergensi media itu sendiri ya, itu sebenarnya karena tadi saya udah ngomong ya, ngulik terus bahwa konvergensi media itu muncul karena manusia yang berkonvergensi atau bertransformasi gitu. Jadi teman-teman yang mungkin akan belajar tentang konvergensi media itu sebenarnya bagaimana kita bijak ya bertransformasi itu sendiri, bijak menggunakan media itu sendiri, karena media itu sebenarnya supporting sistem kita.
Iya, bukan kita sebagai budaknya mereka atau budaknya dari teknologi atau media itu sendiri, tapi mereka yang seharusnya mendukung kita. Itu sih pesan saya. Oke, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk waktu sharingnya. Jadi kita punya hal baru untuk dipelajarin, dan jangan lupa buat teman-teman yang udah mantengin, jangan lupa untuk minggu depan pantengin lagi setiap hari Rabu jam 10 pagi sampai selesai dengan dosen-dosen yang berpengalaman. Thank you buat semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye.